Eureun heula jang istirahat udah genaon atuh si laing teh pangbalikan mah angger moal mawana naon moal balik deui ka amal ibadah kanu taneuh ya balikna sok istirahat heula eureun heula. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, tapi bukan subuh. Kalau kita tadi lihat eh, potongan video, itu saya mendapatkan dikirim oleh seseorang, saya tidak tahu siapa dia. Tetapi selalu memberikan foto atau video yang orang lain tidak punya. Gitu. Salah satunya video ini. Kalau saya lihat dari kata-katanya, eureun heula we, berhenti dulu katanya. Rek nengan naon atuh, capek, mau nyari apa. Posisinya lagi di Polda Jabar. Dan kalau saya lihat ini perjalanan ini adalah perjalanan dari salah satu gedung. Di mana ini berada di depan gedung narkoba, kalau nggak salah saya lihat itu di depan gedung narkoba. Yang di seberangnya itu ada tempat tempat istirahat ya. Ada semacam istirahat atau smoking area lah kayak begitu ya modelnya. Dan di depan ada parkiran motor. Dan itu kalau lihat dari videonya itu ke depannya itu adalah ada gedung Krimsus dan lalu lintas 3 gedung sana. Nah, ini perjalanan ini ada di gedung narkoba. Saya nggak tahu ini maksudnya apa di video ini ya. Dan siapa ini yang lagi memvideokannya. Yang jelas ada di lingkungan Polda Jabar. Ya, ada di lingkungan Polda Jabar. Kalau dari vokal-vokal suaranya, saya agak sedikit familiar ini sebenarnya. Cuma ya itu saya tidak bisa mengatakan, tapi agak sedikit familiar dengan suaranya. Dan itu diberikan kemarin malam ya. Nah kalau saya lihat ya, saya pernah diam di tempat parkiran situ. Di tempat parkiran kan ada tempat duduk di situ, bukan di resmob ya, tapi di parkiran situ yang persis di depan seberangnya gedung narkoba. Itu tempat lalu lintas, tempat lalu lalang orang-orang yang dari gedung atau Krimsus kalau mau ke masjid atau mau ke sebelah masjid itu ada lewat situ. Jadi kalau posisinya itu kalau misalkan masjid, ruang tahanan, kemudian gedung narkoba dan gedung anak-anak di situ ya. Kalau saya urutkan ya, di masjid, kemudian ada kolam, di belakang kolam itu gedung tahanan, kemudian gedung narkoba, gedung anak-anak, dan kesananya ada gedung Krimsus ya. Nah di seberangnya gedung narkoba itu ada tempat diam di sana, tempat istirahat lah ya. Kalau para driver yang bawa mobil kendaraan itu suka nongkrong di situ sambil makan, ngopi dan lain sebagainya. Dan itu terlihat jelas kalau misalkan ada orang lewat di depan gedung Krimum. Nah ini masuk ke narkoba. Nah ini di video ini adalah orang yang berjalan di depan gedung narkoba. Nah dari mana jalannya ini? Karena di perjalanan ini saya sering lihat kalau misalkan saya pernah melihat tahanan ya. Tahanan itu lewat situ gitu. Lewat jalan itu kalau misalkan dari tahanan mau diperiksa ke gedung Krimum atau ke Krimsus itu lewat situ jalannya. Persis lewat situ jalannya. Seperti itu. Memang ini jadi pertanyaan, siapa ini yang memberikannya? Dan maksudnya apa dengan kata-kata itu bahwa sudahlah berhenti katanya gitu. Rek neangan naon si Jang katanya. Mau nyari apa sih? Udah hidup nanti nggak akan dibawa kalau sudah ke akhirat macam gitu ya. Nah, itu sesuatu hal yang karena
tanpa ada angin, tanpa ada hujan, mengirimkan video itu. Entah siapa ini yang mengirimkan. Ajakannya ajaklah untuk berhentilah, beristirahat begitu, capek katanya begitu. Karena dikirimkannya ke saya sebagai YouTuber. Seolah-olah memberikan informasi kepada YouTuber untuk berhenti gitu. Capek gitu. Nah, ini siapa ini sebenarnya? Ada nomor WA-nya ada ya. Saya coba kontak tapi belum ada jawaban. Cuman yang di nomor ini memang pernah memberikan foto-foto yang tidak punya orang punya. Itu foto siapa waktu itu ya? Foto salah satu foto saksi aja dengan anaknya gitu ya. Ada di saya fotonya itu. Dan itulah saya juga tidak tahu ini siapa ya. Saya tidak tahu siapa ini. Tapi yang jelas bahwa dia memberikan video itu dengan ajakan supaya untuk berhenti. Sempat saya tanya malam itu, subuhnya jam 3 saya mau ke air di tempat camping itu. Saya iseng menjawab, mohon maaf ini dengan siapa? Dijawab sama dia. Cuma nggak saya screenshot. Dan dia memakai sistem polanya yang 24 jam hilang, terhapus. 12 jam kalau tidak salah akan terhapus otomatis. Dan saya tidak sempat SS screenshot ya. Tetapi dia menjawab pada saat saya bertanya, mohon maaf ini dengan siapa? Dia menjawab, menyebutkan nama salah satu tersangka. Maaf ini dengan siapa? Di situ jelas disebutkan tag 3 kata di sana. Disebutkan itu adalah salah satu tersangka disebutkan. Cuman tapi saya bandingkan suaranya dengan apa yang dia sebut tersangka tersebut, enggak, beda. Malah suara itu lebih cenderung kepada yang lain gitu. Ya, suara itu. Tapi yang itu tadi saya akan coba dimasukkan ini ya. Tapi ada lagunya itu. Apakah nanti bermasalah atau tidak ya? Ya, tapi sekali lagi dia menyebutkan nama salah satu tersangka. Pada saat saya menanyakan, maaf ini dengan siapa? Dia menyebutkan nama tersangka. Seperti itu. Dan ya itulah misteri ya. Kadang-kadang ada aneh-aneh juga nih. Maksudnya apa tujuannya gitu. Dan saya pasti yakin dia sekarang lagi nonton video saya ini. Dan dia akan melihat bahwa dia merasa bahwa ternyata di-up oleh Freddy ya. Bang Freddy katanya di-up juga. Nah, itulah sekali materi pagi ini adalah misteri siapakah yang melangkah di gedung itu. Dan apa ajakannya? Ajakannya adalah untuk berhenti. Capek, istirahat. Sampai sekarang saya masih belum mengerti siapa ini dan apa maksud tujuannya. Tapi ya sekali lagi nama juga misteri ya. Kadang bisa masuk di logika kita. Kadang apakah ini hanya sebuah basa-basi ataukah ada keseriusan. Kita tidak tahu ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.